Kita Indonesia. Kaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Belato je mane mae ansom balangi sarengku. Anyala riboritna tu belaya. Mangku mamone ma bella saromangu rangi tonja. Rimangka sara kabuta kala sukanku. Mingka apa mau pareku, kata lasaku nakuku nalawasimpu. Jari pa iyo mikapa, jari sareni lepaka. Rita lasaku sageng kulingka rianja. Belato je mane mae ansom balangi sarengku. Anyala riboritna tu belaya. Mangku mamone ma bella saromangu rangi tonja. Rimangka sara kabuta kala sukanku. Apa mau pareku, kata lasaku nakuku nalawasinku. Jari pa iyo mikapa, jari sareni lepaka. Rita lasaku sageng kulingka rianja.
Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no! Nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya. Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih ganggu banget? Ih, ini kucing. Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan? Ya ganggu orang makan aja tuh kucing. Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang? Enggak mau juga sih. Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan. Perasaan kayak aku sama kamu. Kan Talumi kutine ku janjang ku biasai tinaruan andi kanang-kanang terima tangku dua talu jirapang kaman ujai tonji ingka ikau sayang masarku parihati kaman ujai tonji ingka ikau sayang masarku parihati sayang masarku pariyati
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita masih menantikan dengan narasumber kita melalui Zoom ya, terkait dengan program acara kita yaitu Mozaik Budaya. Dan sementara akan membahas tentang peran paseng-paseng Toriolo sebagai pemantik spirit generasi milenial. Sahabat, tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa sahabat budaya di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025.
Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat walafiat sahabat budaya dalam menjalankan aktivitas, menikmati hari libur juga. Semoga kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini dalam program acara Mozaik Budaya, ya kita berjumpa dengan topik atau dengan tema yaitu peran pasang-pasang Toriolo sebagai pemantik spirit generasi milenial. Dan alhamdulillah melalui Zoom ada narasumber kita sudah hadir. Beliau adalah Ketua MCMP Seni Budaya SMA Kabupaten Bone, Bapak Faisal SPD MPD CHT. Langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum Pak Faisal. Pak Faisal, Assalamualaikum. Iya, Bapak mohon izin mungkin mic-nya bisa di-on-kan. Halo Pak Faisal, mohon izin mic-nya bisa di-on-kan nih Pak. Iya, oke. Halo Pak Faisal. Halo Bu, sudah Bu? Oke, dengan Dewi ya Pak ya? Oh iya Bu Dewi. Iya. Mbak Dewi aja panggilnya Pak, terlalu formal. Ketuaan Pak. Oke Pak, kita akan membahas terkait dengan topik kita Pak ya. Ini yang seperti Dewi katakan tadi Pak. Nah langsung aja dengan pembahasan kita untuk menghargai waktu Bapak ya. Apa yang dimaksud dengan pasang Toriolo nih Pak? Makasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Makassar, tentunya saya banggakan. Terima kasih. Berbicara tentang pasang-pasang Toriolo, secara substansi pasang-pasang Toriolo itu adalah merupakan kalau di istilah Indonesia kan itu adalah pesan-pesan leluhur. Pesan-pesan leluhur ini tentunya tidak bisa kita memandang sebelah mata karena pasang-pasang Toriolo atau pesan-pesan leluhur itu mengandung banyak nilai-nilai maknanya untuk tentunya dipakai sebagai sebuah dukungan atau spirit pada siapa saja yang memahami makna daripada pasang-pasang Toriolo itu. Oke, Bapak gimana nih dengan contoh pasang-pasang ya? Contoh pasang-pasang apa saja yang dapat memantik spirit generasi milenial Pak, seperti generasinya Inces? Oke, pasang-pasang Toriolo itu sebagai saya guru Bu Dewi, saya banyak melihat pasang-pasang Toriolo itu apabila diejawantahkan di dalam kehidupan kita, itu memuat dan ini adalah merupakan sebuah kecerdasan apa namanya, orang tua kita itu memang cerdas untuk memilih narasi kata-kata yang bisa terpakai sejak dibuatnya ini. Mereka sudah membuat narasi ini atau pasang-pasang Toriolo ini, kemudian itu masih bisa berlaku sampai sekarang dan bahkan ke depan itu tidak akan pernah luntur. Iya, Kenapa? Pak. Karena memang nilai-nilai yang dikandung itu secara saya ingin menyebutnya sebagai secara simbolis, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Untuk era sekarang yang bisa kita sebut era milenial atau era, kebetulan Bu Dewi saya guru, saya banyak berhadapan dengan anak didik saya. Saya melihatnya bahwa di era sekarang mereka tergradasi akibat banyaknya hal-hal yang bisa membuat mereka lemah, tanda petik lemah, dalam artian bahwa dibutuhkan sebuah sumber energi baru yang mampu untuk membuat anak-anak ini kembali memiliki power, memiliki kekuatan untuk bisa memilah, kemudian bisa menyemangati dirinya. Iya. Saya kira itu. Iya, kayak contohnya kayak gimana tuh Pak?
Contohnya, terima kasih. Contoh salah satu pasang-pasang Toriolo itu Bu Mm-mm. Dewi itu, adalah Resopa Temangingi Malomo Nalite Pamase Dewata. Ini banyak Mm-mm. orang tahu, bahkan mungkin anak-anak juga ada yang hafal. Namun makna dan artinya itu mungkin belum sampai ke situ. Nah, inilah peran peran kita sebagai orang tua, tentunya sebagai Iya, guru peran atau bahkan Bapak. Mm-mm. pemerintah. Ya, pasang-pasang yang saya katakan tadi, pasang itu yaitu Reso Patembang ini itu cocok sekali untuk era sekarang. Mm-mm. Reso itu reso Pak. Reso itu artinya Mm-mm. kerja keras atau usaha dalam bidang apapun. Reso Pak. Mm-mm. Temangingi berarti tidak apa namanya gigi. Iya. Artinya memiliki kekuatan untuk tidak cepat bosan, Mm-mm. mampu untuk menghadapi itu. Artinya gigi dalam artian bahwa segala yang diupayakan itu dipertahankan, tidak sekedar kerja kemudian tinggalkan, lemah, hadapi tantangan kemudian lari dari usaha itu. Mm-mm. Tidak. Uh, Nalete Pamase Dewata. Nalete Mm-mm. Pamase Dewata itu adalah bahwa itu akan direstui atau diridhoi oleh Allah. Nah, Mm-mm. inilah hubungannya, sinkronnya Mm-mm. antara pesan-pesan leluhur kita, nenek Mm-mm. moyang kita itu yang mampu mensinkronkan antara kerja nyata, kemudian ada spirit kemanusiaan, Mm-mm. kemudian selalu dihubungkan dengan ketuhanan, Iya. dilarinya ke Tuhan. Jadi kedengarannya sempit sekali. Mm-mm. Reso Patembang ini usaha yang harus dilakukan dengan gigi, dengan upaya yang Mm-mm. bagus sekali. Kemudian dilanjutkan lagi, ditutup dengan satu kalimat naliti pamasi dewata. Mm-mm. Pamasi dewata itu artinya bahwa itu akan direstui, itu akan ketika kau lakukan dengan baik maka Allah akan mempermudah kamu punya pekerjaan. Mm-mm. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di era sekarang ini yang saya melihat mungkin karena terlalu semuanya serba mudah, untuk belanja saja harus bisa memakai fasilitas GoFood, GoGrab atau apapun Iya. bentuknya, semuanya serba ya. Nah, itulah yang membuat anak-anak kita kadang ketika menghadapi persoalan Mm-mm. seperti saya, karena kebetulan saya itu guru SMA, Mm-mm. saya melihatnya bahwa anak-anak kita condong agak lemah di situ. Mm-mm. Diberikan tugas, mereka akan ya mungkin saya pakai bahasa sendiri, letoy atau agak-agak lemah. Mm-mm. Ketika ada tugasnya diberikan, itu hanya ditolak untuk perbaikan, tetapi kemudian mereka menganggap bahwa waduh, saya ini sudah hancur atau apa dan Mm-mm. lain sebagainya. Iya. Nah, dengan pernah membaca atau mendengarkan pasang Tordiolo itu Mm-mm. uh, dengan memahami maknanya, kemudian mungkin memang butuh peran orang-orang luar yang bisa memberikan arti dari apa namanya, dari kalimat-kalimat sakti menurut saya Mm-mm. itu bisa membuat mereka bisa bangkit kembali. Jadi usaha ini memang perlu dilakukan, ya, Ibu Iya. Dewi. Oke, Bapak, Bapak kan sebagai guru nih, Pak, ya. Oke, bagaimana caranya, cara efektifnya, ya, mengajarkan nilai-nilai pasang Toriolo kepada generasi milenial, toh, Pak? Ya, ya, oke, terima kasih banyak. Saya guru seni budaya. Mm-mm. Genre saya, Bu, saya adalah perupa. Karena di seni budaya itu, guru seni budaya itu ada 4 strand di sana, yaitu tari, musik, rupa, dan teater. Iya, Pak. Saya ingin bicara dulu tentang apa namanya, lingkup kami atau saya sebagai guru seni budaya. Mm-mm. Jadi saya kebetulan perupa, maka saya tidak selalu memberikan tugas lukis karya 2 dimensi pada anak-anak saya, selalu memberikan tugas misalnya menggambar pemandangan, Mm-mm. melukis pemandangan. Nah, saya mencoba
mengintegrasikan, mengintegralkan yang saya pahami bahwa ada sesuatu yang akan tergradasi atau mungkin akan punah apabila tidak kita ambil peran dalam hal ini. Oleh karena itu, saya memanfaatkan ini di belakang saya ada karya-karya contoh lukis-lukis pasok-pasok Toriolo yang saya coba memberikan kepada anak didik saya. Ayolah, silakan kalian untuk tugas semester ini Ananda karya 2 dimensi yaitu melukis, tapi kamu temanya tidak perlu gambar orang, melukis orang atau melukis pemandangan. Saya mengarahkan mereka pada pasang-pasang Toriolo. Jadi ada yang ingin saya capai di sini, Bu Dewi. Yaitu yang pertama, mereka akan berusaha mencari sumbernya itu. Dan alhamdulillah itu berhasil, Bu. Berhasil. Mereka mencari. Kadang ada yang saya samar-samar pasang-pasang itu, tapi anak-anak sendiri memang punya kecerdasan kecerdasan untuk memanfaatkan IP, mencari sumber itu, ya bisa mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, mereka pada saat melukis atau membuat karya, mereka kadang bertanya tentang artinya itu. Nah, kesempatan saya sebagai guru yang sedikit memahami makna atau simbol-simbol aksara lontara, karena saya lupa tadi bahwa etisnya, cantiknya ini barang, pasang-pasang Toriolo itu harus dituliskan dalam bentuk huruf kaligrafi lontara. Itu akan sangat berbeda ketika kita memakai abjad Latin, huruf, misalnya huruf bahasa Indonesia atau yang lainnya. Itu sangat beda. Sehingga saya merasa bahwa memang kita perlu upaya-upaya tentang itu. Nah, sama saja dengan barangkali seni tari. Seni tari yang tentunya ada lakonnya, ada lakon. Itu bisa dibuatkan semacam ada penyebutan bahasa-bahasa lontar di situ. Iya, Bapak. Artinya saya kira ya, semua karya itu selalu memiliki tujuan tersendiri. Kita memanfaatkan ada bahasa lontar yang termasuk yang lain juga, bukan hanya guru seni budaya, guru yang lain bahasa Indonesia juga kadang bisa mengintegralkan hal itu semua. Oke. Bisa. Oke, baik, Pak. Bagaimana pasang Toriolo ini menjadi pegangan bagi generasi milenial dalam pergaulan sehari-hari, Pak? Oke, betul. Itu yang saya katakan tadi bahwa orang tua kita ini waktu membuat itu selalu memahami. Saya juga heran sebenarnya, mereka memang orang cerdas, artinya ahli dalam ketatabahasaan pada zaman mereka, tetapi mampu untuk mengembangkan hal itu sampai dewasa ini. Salah satu contoh yaitu misalnya tentang keberanian. Ketika kita bicara tentang keberanian, ya saya kira suku-suku di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan itu sangat memegang erat tentang hal itu. Salah satu contoh untuk pasang Toriolo yaitu Todopuli Temalara. Todopuli Temalara itu bisa dipakai oleh siapa saja, oleh mungkin perempuan, mungkin laki-laki. Ketika mereka memahami maknanya, Todopuli Temalara itu adalah sebuah semangat yang tidak kunjung padam. Tidak kunjung padam. Jadi hanya saja saya kira memang dibutuhkan cara dan banyak yang harus terlibat dalam usaha ini. Karena kenapa? Sebuah simbol, sebuah narasi-narasi yang berisi pesan-pesan penting itu tidak selalu beserta dengan keterangannya. Biasanya lepas apapun itu. Bahkan mungkin saya sering membaca dari Jawa atau dari Arab, biasa ada moto, kalau mereka menyebutnya moto atau itu sesuatu yang prinsipil sekali. Itu tidak terlalu panjang. Iya, tidak terlalu panjang. Jadi sama saja dengan kita punya ini. Saya kira
Itu intinya, Bu. Iya. Oke, Bapak adakah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah nih yang mengenai pasang-pasang toriolo bagi generasi milenial, Pak? Oh iya, makasih Wede. Eh, Pelajaran bahasa daerah itu ada di dalam kurikulum kita. Mm-mm. Itu sebelum K13, muncul pelajaran bahasa daerah, itu penyebutannya. Kemudian berubah, dimasukkan ke dalam muatan lokal. Mm-mm. Jadi ada muatan lokal, dan muatan lokal itu saya sampai sekarang masih terus membaca literaturnya itu, bahwa sempat teman-teman di Jawa itu yang mengajarkan bahasa daerah. Kenapa saya menyebut bahasa daerah? Karena memang identik sekali antara pasang-pasang toriolo ini dengan pelajaran bahasa. Karena pelajaran bahasa daerah itu kan otomatis dia akan mempelajari tentang suku kata, tentang abjad-abjad lontara. Iya. Abjad lontara. Juga Mm-mm. memang paling mudah memberikan materi itu ketika isiannya adalah isian pasang-pasang toriolo. Kadang memang ada cerita-cerita yang lain, tetapi Iya. secara khusus Bu Dewi belum ada pelajaran khusus untuk pasang lontara. Tetapi mereka menyatu, mereka mix di pelajaran bahasa daerah. Ada kok SD apa, Mm-mm. sehingga mereka banyak tahu sebenarnya. Iya. Mereka anak-anak kita banyak tahu itu tentang Pulau Tamalara, Reso Patomangini, kemudian misalnya di Wajo, Maradeka atau Wajo ya ada Nanapuang. Itu kan semua daerah-daerah punya narasi-narasi seperti itu. Oke, Bapak, ini bagaimana peran pemerintah nih Bapak dalam memastikan pasang-pasang toriolo tidak hanya sebagai warisan budaya nih Bapak ya, tetapi diwujudkan dalam keseharian generasi milenial nih Pak? Ya, saya kira upaya pemerintah sudah cukup. Misalnya kan tentu di sekolah, saya menyebut di sekolah karena di sekolah saya kebetulan kegiatan Iya. di sana salah satu yang sering selalu dimunculkan oleh pimpinan sekolah. Tentunya ini ketika bicara pimpinan sekolah, maka tentu kita kan bicara tentang pemerintah, karena itu aturan itu regulasinya dari atas. Oke, jadi mereka harus datang pagi, kemudian mereka harus masuk jam segini, kemudian pulang jam segini. Nah, upaya memberikan instruksi dari pemerintah untuk hal itu saya kira sudah cukup nyata. Misalnya pada saat ujian juga seperti itu. Nah, saya kira termasuk di luar instansi pendidikan. Iya. Saya kira banyak sekali itu ada pesan-pesan biasa, karena kebetulan saya domisili di Bone, saya biasa masuk di sana itu banyak pesan-pesan yang ditempel di dinding, karena ini memang itu bagian daripada sosialisasi daripada hal ini. Peran pemerintah memang cukup. Di Makassar itu bahkan lebih, saya pernah mengikuti ada festival kidung orang tua dulu, yaitu menyanyi Matojang. Matojang itu kemudian ada nyanyian yang dinyanyikan, dan itu saya jujur saja saya apresiasi Pemkot Makassar itu luar biasa karena mampu mengadakan festival seperti itu. Iya. Dan itu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan itu. Jadi upaya pemerintah untuk sementara ini saya pikir tidak bisa diabaikan. Iya. Tetap jalan, mungkin hanya perlu pemerintah yang akan ini dilantik mungkin beberapa bulan ke depan bisa lebih memasifkan kegiatan-kegiatan. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pasang-pasang toriolo kepada generasi milenial nih Pak? Iya, tentunya setiap usaha memiliki tantangan. Nah, Iya. tentunya saya tidak mau bicara pada anak-anak kita atau generasi kita. Kita harus kembali dulu ke kita introspeksi diri. Nah, sejauh mana
saya guru, sejauh mana misalnya peran kita sebagai guru mencoba untuk mengingatkan mereka dengan memanfaatkan suatu kalimat Pason-Pason Toriolo itu. Barangkali mungkin dianggap tidak penting, tapi bagi saya kalau kita selami dengan baik, maka anak-anak bisa terpantik di situ. Makanya mungkin judul kita ini tepat sekali, memantik mereka. Jadi kita tidak perlu terlalu kita tidak perlu terlalu berekspektasi yang begitu besar, tetapi pelan-pelan memang kita harus membuka mindset mereka dan lain sebagainya. Tapi ini bermula dari guru. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua. Sejauh mana orang tua punya referensi tentang itu? Ya, jangan sampai hanya ngomel saja, tapi tidak pernah duduk kemudian memberitahu bahwa ketika kau disuruh bangun pagi dan lain sebagainya, itu ada nilai-nilai yang kamu akan petik ke depannya, dan semangatnya dan lain sebagainya. Dan sama dengan doa, saya bahkan menyebutnya Pason Toriolo ini sama dengan doa yang sering kita bacakan sana, kurang lebih. Iya. Oke. Nah, Pak, adakah solusi atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk agar Paseng-Paseng diingat sampai sekarang oleh kaum milenial nih, Pak? Oke, itu yang pertama. Saya tidak perlu jauh. Yang dilakukan oleh RRI Makassar saat ini sudah luar biasa sekali dengan mengambil topik mozaik budaya, itu sudah luar biasa. Itu sudah bagian, sudah bagian. Terima kasih karena saya sudah ikuti ada beberapa kemarin kegiatan seperti ini saya ikuti, saya menyampaikan bahwa ini luar biasa sekali. Pulang Bone juga ada, Bu. Pernah saya melihat teman saya diwawancarai, ada 2 teman saya yang sempat itu. Tapi justru saya lebih beruntung sebenarnya karena RRI Makassar yang kesempatan untuk ini. Mudah-mudahan di Bone juga, RRI Bone ya. Itu yang pertama adalah bahwa ini butuh publish, ini butuh sosialisasi, ini harus didengungkan mungkin lewat media-media, terutama ini media mungkin di media, saya menyebut media saja, itu punya peran penting untuk itu. Kemudian yang kedua, solusinya, salah satu solusi itu adalah membuat banner atau flyer atau berbentuk spanduk yang selalu kita jangan itu di Jawa. Di Jawa selalu ada tulisan-tulisan Indonesia, tapi selalu ada aksara itu di beberapa tempat. Dan mungkin yang pernah pergi ke ke luar negeri, kayak di Thailand itu selalu ada huruf itu. Nah, kenapa kita tidak coba? Kita coba lihat beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Nama jalan itu kan hanya beberapa kabupaten yang ada aksara lontaranya di situ. Nah, kemudian tentang Pason-Pason Toriolo, kenapa sih kita tidak buat misalnya di satu dinding, di satu wall yang memungkinkan semua orang lewat itu, kemudian kita memasangkan di situ pesan-pesan sakti itu yang saya katakan tadi. Yang kalau Ibu bertanya, kalau saya apa yang saya lakukan selama ini, saya setiap waktu saya selalu upayakan mengadakan pameran tentang pameran lukis. Kebetulan saya seni rupa, saya memilih untuk berkarya lukis, karya-karya ini yang setiap ada kesempatan saya berusaha untuk memamerkan. Berbeda mungkin dengan teman-teman lain yang tema-tema lain, saya tetap memilih karya saya. Dan apapun hasilnya, saya merasa bahwa ini adalah bentuk usaha, bentuk upaya saya pribadi, mungkin dengan teman-teman lain juga, karena masing-masing punya cara berbeda. Itu Bu Denny. Oke. Baik Bapak, sebagai closing statement nih Pak ya, kira-kira apa ini harapan Bapak
dari topik kita yang kita bahas pada hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Edina. Yang pertama, saya nanti lupa, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dan salut. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya bahwa RRI Makassar itu luar biasa karena menyempatkan buka segmen untuk hal ini. Dan ini adalah merupakan sebuah wujud usaha, tanda petik usaha untuk bisa melestarikan budaya kita. Karena itu penting sekali. Iya. Yang kedua, bahwa mencoba berubah itu membutuhkan waktu dan kerja keras, terutama tentang sebuah yang kita sebut sebagai budaya. Iya. Apalagi budaya itu adalah budaya positif, karena budaya itu kan ada dua, ada negatif. Jadi satu budaya yang bersifat positif, kita memerlukan upaya keras, kemudian memerlukan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dalam hal ini. Tidak akan mungkin ada yang bisa kita capai kalau tanpa kolaborasi. Apalagi ini tentang sebuah karya budaya yang non benda. Ini karya budaya non benda. Jadi mesti dilestarikan. Kemudian selanjutnya bahwa kenapa menyebut memantik generasi muda, karena kita ini akan berhenti pada suatu masa dan akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Nah, ini penting sekali. Terima kasih atas kolaborasinya. Saya menganggap bahwa Pason Toriolo yang selalu dituliskan dalam narasi Aksara Lontara itu penting sekali dan tidak bisa diabaikan, Bu Dewi. Terima kasih. Baik Bapak, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus adik-adik kita yang ada duduk di bangku sekolah. Oke, Bapak makin sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih, Bu Dewi. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita, obrolan kita dengan narasumber kita pada hari ini terkait di topik kita, yaitu peran Pasang Toriolo sebagai pemantik spirit generasi milenial. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum.